Mari kita jelajahi bagaimana perjalanan Sherry Coanda setelah kepergian suaminya Benny Laos. Bukan hanya menyimpan kisah duka, tapi sebagai sosok yang melangkah ke panggung publik dengan misi baru. Dari belakang layar hingga ke kursi pemerintahan. Karena ia menggantikan posisi suaminya yang meninggal tragis. Ada elemen warisan politik dan kepemimpinan yang diteruskan. Bagaimana seseorang mengubah duka cita menjadi tanggung jawab politik. Tidak semua pemimpin lahir dari panggung kemenangan. Ada pemimpin yang ditempa dari tangis di tengah malam atas wafatnya suami Benny Laos secara tragis. Dari luka yang tidak terlihat dan dari doa yang tidak pernah berhenti. Nama itu Sherry Coanda. Ia tidak datang untuk mencari tepuk tangan. Ia datang untuk memikul beban sebuah bangsa kecil yang terluka dan visi seorang suami Benny Laos yang belum selesai. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Yesaya 60 ayat 1. Lahir di Ambon, melangkah ke Surabaya dan Belanda. Ia punya peluang untuk tinggal dalam kenyamanan. Tetapi Tuhan memanggil lewat jalan yang berduri dan berliku. Ia berdiri di sisi suaminya, Benny Laos, seorang pemimpin yang mengubah Morotai menjadi makmur. Ia menjadi tangan yang menopang, suara yang memperkuat, dan bahu yang memikul diam-diam dengan ketulusan. Ada waktu untuk tertawa dan ada waktu untuk menangis. Pengkhotbah 3 ayat 4. Lalu badai itu datang. Kecelakaan kapal cepat di laut Taliabu merenggut sosok yang dicintai ribuan hati. Dalam satu malam, seorang istri kehilangan pasangan, putra dan putrinya kehilangan sesosok ayah, dan rakyat kehilangan pemimpin yang berintegritas. Namun, di tengah kabut duka, Sherry berdiri. Tidak untuk membalas kejahatan, tetapi Sherry tetap berjalan bersama Tuhan, melanjutkan visi mulia demi rakyat untuk hidup lebih layak dan manusiawi. Tidak untuk menuntut, tetapi untuk melanjutkan apa yang Tuhan percayakan. 20 Februari 2025, sejarah tercipta. Sherry Coanda dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara, wanita pertama yang memimpin provinsi itu. Ia membawa satu revolusi yang sederhana tapi tajam seperti pedang. Pelayanan untuk semua, bukan untuk sebagian. Ia turun ke pulau-pulau terpencil, ke sekolah-sekolah yang hampir runtuh, ke dermaga-dermaga yang menunggu harapan, ke semua puskesmas untuk kesehatan rakyatnya. Ia hadir bukan sebagai simbol politik, tapi sebagai jawaban doa banyak orang. Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Ini bukan kisah kekuasaan dan bukan panggung politik yang haus akan pujian. Ini kisah penyelamatan, kisah hati nurani yang menjerit. Ketika dunia berkata tidak mungkin, Tuhan berkata, "Aku akan membuat jalan di padang gurun." Sherry Coanda adalah bukti bahwa Tuhan mampu membangkitkan pemimpin dari abu tragedi. Dan untuk setiap orang yang sedang jatuh, jika Tuhan memanggilmu, badai pun tidak akan mampu menghentikanmu. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Maukah Anda berdoa untuk bangsa ini agar bangkit banyak pemimpin yang takut akan Allah?